Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rintamu. Saya akan menjelaskan macam-macam cairan infus beserta dengan fungsinya. Yang pertama, Marto 10. Marto 10, manfaat dari cairan ini yaitu dapat membantu mencukupi suplai air dan karbohidrat pada pasien yang mengalami diabetik, serta dapat memberikan nutrisi oksigen pada pasien yang mengalami kritis, infeksi berat, serta pasien yang mengalami defisiensi protein. Yang kedua, albumin. Cairan albumin ini sendiri bermanfaat untuk mengganti jumlah volume yang hilang atau protein ketika pasien mengalami shock hipovolemik. Albumin ini sendiri bisa digunakan pada saat operasi, dan selain digunakan pada pasien yang mengalami shock hipovolemik, albumin ini sendiri bisa digunakan untuk pasien yang mengalami trauma, gagal ginjal, serta luka bakar. Selain itu juga, ketika pasien diterapi dengan menggunakan albumin ini dapat memberikan pengaruh diuresis yang berkelanjutan serta dapat membantu dalam penurunan berat badan. Yang ketiga, amiparen. Manfaat amiparen bagi pasien yang mengalami stres metabolik yaitu sebagai kebutuhan nutrisi secara pariental. Yang keempat, ada cairan gelatin. Cairan gelatin di sini manfaatnya yaitu memberikan efek antikoagulan dan dapat membantu menambah jumlah volume plasma pada pasien. Yang kelima, asering. Cairan asering bermanfaat bagi pasien yaitu dapat menjaga suhu tubuh sentral dan pada saat anestesi dan isofluran, terutama kandungan asetatnya pada pasien pada saat pasien tersebut akan dibedah. Selanjutnya, cairan asering ini dapat meningkatkan tonisitas sehingga dapat mengurangi resiko edem pada cerebral. Yang keenam, ada cairan Tutofuscin Ops. Tutofuscin Ops di sini manfaatnya yakni memenuhi kebutuhan pasien akan air dan cairan elektrolit baik saat sebelum dan sesudah dioperasi. Selain itu juga dapat membantu pasien dalam mendapatkan kembali air dan cairan elektrolit pada saat mengalami dehidrasi isotonik dan kehilangan cairan intraseluler. Selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan pasien akan makan yang mengandung karbohidrat secara parsial. Yang ketujuh, cairan dextrosa. Manfaat dari cairan dextrosa di sini yaitu cairan yang diperlukan pasien pada saat terapi intravena dan diperlukan untuk hidrasi ketika pasien sedang atau pada saat sebelum dan sesudah operasi. Yang kedelapan, cairan O2NS. Cairan O2NS ini sama seperti NaCl yang digunakan ketika pada pasien diare. Manfaat O2NS ini sendiri yaitu menggantikan nutrisi atau pada pasien yang kehilangan natrium pada saat asidosis diabetikum. Selain itu juga dapat mengganti cairan saat pasien mengalami dehidrasi berat. Yang ke-10 ada KN4A. Cairan KN4A ini bermanfaat yakni dapat diberikan sebagai larutan infus untuk bayi dan anak-anak. Selanjutnya menormalkan kadar konsentrasi kalium serum pada pasien dan dapat membantu pasien mendapatkan cairan kembali ketika mengalami dehidrasi hipertonik. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.